Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fawaidihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Adarus Syekh Ahmad ibn Atta'illah rahimahullah wa ghafar lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Thumma ila sahibi syarha ya Salih Darat rahimahullah wa ghafar lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai hikmah yang ke 36. Sekarang 6 apa? 7. Al-ajabu kullu ajabi mimman yahrabu mimma lam fikaka lahu. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mil absar. Sungguh ajaib, sungguh aneh, sungguh mengherankan. Heran itu bagi orang berakal. Kalau orang nggak berakal nggak punya heran, nggak punya. Yang punya heran itu orang yang berakal. Ini orang yang berakal sempurna melihat perkara ini akan jadi heran. Apa itu? Orang yang lari dari apa yang dia tidak bisa lepas darinya. Dia lari dari sesuatu yang dia tidak bisa lepas dari perkara itu. Kan nganeh-nganehin. Namanya perkara yang aneh. Dia terikat dengan sesuatu itu, dia nggak bisa hidup tanpa itu, tapi dia mau lari, kan aneh. Mau lari meninggalkan sesuatu yang dia terikat. Ini gimana sih? Jadi ada sesuatu yang terikat, dia nggak bisa lepas pada sesuatu, tapi dia mau lari dari sesuatu itu, kan aneh. Ini sungguh menganeh, sungguh mengherankan. Malah dia mencari sesuatu
yang tidak terikat pada dirinya. Dia mencari sesuatu yang tidak pernah bareng sama dirinya. Ada sesuatu yang dia terikat, mau dilepaskan. Ada sesuatu yang enggak mengikat dia, yang enggak menjadikan apa-apa untuk dirinya, diharapkan, diambil, dikejar untuk bisa bersama dengan dirinya. Ini sungguh mengherankan. Maka kata Imam Ahmad yang begini ini bukanlah orang yang buta mata kepalanya, tapi orang yang buta mata hatinya. Artinya apa? Hikmah ini menyambung dari cara yang kemarin, bahwa seseorang itu harus selalu punya husnudzon kepada Allah. Kalau kamu nggak bisa husnudzon baik kepada Allah dari arah melihat fiilnya, melihat perbuatannya, bahwa semua ini diperbuat oleh Allah dan tiap yang diperbuat oleh Allah pasti mengandung nilai hikmah. Kamu nggak bisa melihat Allah dari arah itu, maka lihatlah Allah dari arah Dia yang memberikan segala kenikmatan. Hingga apa faedahnya? Bahwa orang yang bisa mendekatkan kepada Allah dari arah melihat fiilnya, maka akan membawa dia menjadi orang yang penuh dengan tawakal dan akan menjadi orang yang selalu bersyukur, akan menjadi orang yang akan tambah cinta kepada Allah. Kalau kamu kok bisa melihat Allah itu mengurus seluruh diri kamu, bisa kamu lihat itu, maka kamu akan tambah cinta kepada Allah. Tapi kalau kamu melihat Allah itu hanya ngurus kamu separuh-separuh, ya kalau kenikmatan itu memang yang beri Allah. Ada orang yang melihat Allah sebagai pemberi kenikmatan, maka orang yang seperti ini akan bisa muncul di hatinya rasa syukur kepada Allah. Beda ini. Jadi, orang yang melihat orang tuanya itu kaya, pokoknya diporotin udah gitu. Taat mah enggak, morotin iya. Maka bisa memunculkan rasa syukur, untung orang tua gua kaya, untung saya dikasih terus, baik bener dia. Lihat kebaikannya gara-gara sering ngasih. Nah, ada orang lagi yang melihat Allah dari arah Allah itu mengurus dirinya seluruhnya. Baik dia lagi punya duit ya diurus, gak punya duit diurus, lagi sehat diurus, lagi sakit diurus, waktu dia bodoh diurus, waktu dia pinter diurus. Dia bisa lihat itu bahwa Allah mengurus segalanya, maka orang ini akan menjadi orang yang tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pandangan yang ini, artinya pandangan orang yang bisa memandang bahwa Allah itu zat yang mengurus segala sesuatu dalam aktivitas kita. Segalanya kita diurus sama Allah, hingga kita ini nggak bisa lepas dari Allah. Gimana mau lepas dari Allah? Sedangkan yang menggerakkan jantung kamu itu Allah. Itu mau lepas dari, nanti mau cari mati. Ada lampu tergantung sama listrik. Terus dia mau misahin diri dari listrik. Kira-kira waras nggak itu? Lampu itu nggak akan bisa hidup tanpa listrik. Tapi dia mau lari dari itu, lampu waras apa nggak waras kira-kira? Nah, kita ini begitu. Kita ini nggak bisa lepas dari Allah. Sedetik pun kita ini nggak bisa lepas dari Allah, karena seluruh pergerakan kita, seluruh hidup kita itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ini nggak bisa lepas sedetik pun dari Allah Subhanahu
matahari, planet-planet. Ini lepas sedikit saja hancur semuanya. Gambarannya bagaimana? Gambarannya ini. Gambaran bukan asli, bukan. Bahwa seluruh alam raya termasuk kita, langit, bumi, segalanya itu berada dalam kekuasaan Allah, berada dalam genggamannya Allah. Sekali dilepas oleh Allah, hancur semua. Sekali dilepas, hancur semua. Makanya sampai dikatakan Allah itu nggak mungkin ngantuk, Allah itu nggak mungkin tidur, apalagi mati. Allah kok ngantuk? Namanya Allah ngantuk, keliyep gitu, pamanya. Itu sama aja kayak supir bis ngantuk. Kemana bisnya kira-kira? Ke rumah sakit maksudnya. Nah, Allah mustahil demikian. Mustahil Allah itu melepaskan kita. Kalau kita kok sampai dilepaskan oleh Allah, ya kita hancur. Artinya hidup kita ini gak akan bisa jalan tanpa diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wayang pingin lepas dari dalang. Wayang apa itu? Wayang edan namanya. Ada wayang ingin lepas dari dalang, namanya wayang gila. Lah ya wayang edan, masa ada wayang. Kalau wayang kok lepas dari dalang, ya nggak jadi apa-apa malah gitu loh. Mau jadi apa? Gara-gara dia dideketin dalang, jadi sesuatu dia. Kalau dia lepas dari dalang, jadinya apa? Ya nggak jadi apa-apa. Jadi ini ada aneh. Ini makanya dikatakan heran saya. Kok ada loh orang mau menjauh dari Allah. Artinya hidupnya diurus sama Allah, dirinya nggak bisa lepas dari Allah, tapi dia tidak mau mengerjakan urusan-urusan akhirat yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Yang diurus malah urusan, yang dicari itu malah yang nggak ada kepentingan untuk dirinya, yang nggak menambah apa-apa, nggak mengurangi apa-apa, dicari terus. Ini yang sudah dekat dengan dia, yang jelas-jelas berpengaruh untuk keadaan dirinya, malah berusaha mau dilepaskan. Hati-hati. Jadi jangan sampai hati kita ini punya keinginan, punya kehendak, tersentuh di hati kita apa? Kemauan untuk lepas dari Allah. Hati-hati. Orang yang begini namanya orang apa? Orang yang buta mata hatinya. Dia tidak bisa melihat mana kepentingan saya dan mana yang gak penting bagi saya. Gak bisa melihat mana yang akan membawa saya selamat dan mana yang membawa saya celaka. Mata kepalanya melek, tapi mata hatinya buta. Artinya gak bisa membedakan ini menguntungkan, ini merugikan. Suruh ngerjain urusan akhirat, suruh sholat, suruh puasa, suruh tar. Yang nyuruh ditembakin dulu, tar. Suruh ngurus akhirat gitu. Diperintah pakai cadar, perintah pakai cadar. Diperintah pakai kerudung, nggak mau. Ogah-ogahan, tarah, gampang lah. Begitu datang corona pakai kerudung semua. Ini gara-gara corona pakai kerudung. Diperintah jangan, dilarang jangan kamu salaman sama yang bukan muhrim. Ya masih dikerjakan, katanya nggak apa-apa, cuman salam. Begitu ada corona, jadi yang diturutin corona, bukan Allah, bukan. Kalau nggak ada corona,
ya masih jalan terus itu. Kerudung ya masih dibuka, salaman ya masih jalan. Giliran disuruh ke masjid, sholat berjamaah, sholat Jumatan, nggak pernah datang. Pas ada pengumuman, jangan mengadakan perkumpulan di masjid. Senengnya luar biasa, alhamdulillah, cocok saya pengumuman ini. Memang dasarnya nggak seneng ke masjid. Begitu ada pengumuman nggak boleh berjamaah di masjid, seneng bener. Sekarang ini di Malaysia, di Singapura, jangankan sholat Jumatan berjamaah saja udah nggak boleh. Kenapa? Karena penyebaran virus ini begitu dahsyat. Artinya begitu cepat, wabah ini berkembang begitu cepat hingga dikhawatirkan akan menjangkit kepada orang-orang muslim yang ada di pelosok-pelosok. Maka yang lebih aman bagaimana kata mereka? Ya kita karantina diri selama seminim-minimnya 30 hari. Itu bukan selamanya, bukan. Makanya kalau kita ingin aman, rapi, ikut standar, ini karpet diangkat, masjid cuci tiap waktu, habis sholat cuci, namanya kita bukan meremehkan dan bukan takut. Kalau begini meremehkan, tapi dipel takut ya enggak. Artinya kita mengikuti prosedur yang ada. Kita bukan ahlinya, kita mengikuti apa yang ada yang jadi prosedur. Oh, ini masjid di pinggir jalan. Orang siapa aja datang. Kawannya Ahok datang, musuhnya Ahok juga datang. Ya, kita hati-hati. Jadi kita jaga sendiri masjid kita, jangan sampai nanti pulangnya orang dari masjid malah bawa musibah ke rumahnya. Jadi kita jaga. Makanya saya wanti-wanti kalau mau masuk masjid, wudu dari masjid, habis salaman, wudu baru masuk ke rumah. Artinya kita bersihkan diri kita waktu keluar rumah dan waktu mau masuk rumah, hingga kita menjaga orang rumah kita nggak terkena virus, nggak terkena musibah yang macam-macam. Jadi kalau sudah mengikuti aturan yang benar, ini karpet diangkat, tiap waktu sholat dipel, sediakan air, sabun, apa biar mereka pulang. Yang nggak mau wudhu ya cukup cuci tangan lalu pulang. Ini antisipasi agar kita bisa mengetahui, kita bisa berharap kebaikan dari Allah. Artinya kita pindah, kita berusaha keluar dari takdir yang buruk mendatangi takdir yang baik. Jadi jangan terus kita menyelebihkan apa. Kalau sudah takdir mah kena juga. Iya betul. Kamu itu nggak bisa lari dari mati, nggak bisa. Bisa? Nggak bisa lari dari mati. Tapi maunya matinya husnul khotimah, gitu loh. Jadi menghindari mati nggak bisa, tapi berusaha matinya mati yang baik. Karena sudah vonis, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini virus sudah merebak. Kalau dulu zamannya Nabi ada virus taun namanya. Itu nyerangnya satu daerah. Satu daerah oleh Sayyidina Umar diisolasi hingga yang lain tetap bisa berjamaah, sholat Jumat, sholat wajib. Karena yang lain nggak kena, hanya satu daerah. Kalau ini enggak, dunia semuanya. Kita nggak ngerti mana yang bawa virus, mana yang nggak bawa virus. Sehingga kita diminta untuk jaga-jaga, jangan sampai kita menyepelekan apa yang sudah diwasiatkan, yang sudah dinasehatkan oleh para ahli. Ahlinya siapa? Ya para dokter, para orang-orang yang memang membidangi hal itu. Habib Rizik saja sudah mengumumkan meniadakan pengajian besar tabligh takbar, ditiadakan selama 1 bulan ini. Untuk apa? Untuk agar virus ini tidak berkembang biak. Kalau kita diem, virus itu ada pada seseorang, kemudian nggak berkembang ke yang lain, dia akan mati nih. Jadi kalau sampai berkembang ke yang lain, hidup lagi, berkembang, hidup lagi terus, nggak akan habis-habis. Jadi kata orang-orang ini, diam semuanya agar virus yang sudah ada nggak menyebar lagi, terus dia mati. Kalau sudah mati bagaimana? Sudah yang lain bisa kembali beraktivitas seperti semula. Ya.
Jadi kita mengingatkan bahwa kita ini nggak bisa lari dari takdir. Iman kepada takdir qada wal qadar bukan berarti menghilangkan ikhtiar, bukan berarti meninggalkan usaha. Adatnya kita usahakan. Apa adatnya? Cuci tangan, berwudu, hindari banyak berkumpul dengan orang-orang yang nggak jelas di mana-mana. Beda lagi sama masjid-masjid yang di dalam pesantren, masjid dalam kampung, orangnya itu-itu aja. Beda sama yang orangnya macam-macam, baru datang kita nggak kenal. Jadi kita harus antisipasi. Kalau orangnya kok baru sono, kita usaha agar jadi lebih aman. Jadi kita nggak bisa lepas dari takdir. Kalau sudah ditakdirkan itu pasti terjadi. Tapi kita punya perintah. Adatnya kita usaha menghindar, syariatnya berdoa. Kalau pagi doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca ta'awudz, baca mu'awwidzatain, baca doa-doa yang isinya minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala macam musibah, godaan setan. Sorenya juga baca. Adatnya jalan, syariatnya jalan, iktikadnya juga jalan. Meyakini usaha saya semaksimal apapun, kalau sudah takdirnya Allah ya pasti nggak akan kemana-mana. Ketika kena penyakit nggak kecewa karena memang iman sama takdirnya Allah. Jadi bukan terus kalau begitu ngapain kemarin saya begini-begini masih kena juga, enggak. Namanya kita punya 3 aturan yang kita pakai semua. Hukum adatnya kita pakai, hukum syariatnya kita jalankan, dan iktikadnya pun jadi pedoman kita, hingga nggak akan salah langkah, nggak akan kecewa ketika menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini nggak bisa lepas, nggak bisa lari dari Allah. Kalau sudah tahu nggak bisa lepas, nggak bisa lari, ya jangan berusaha menjauhi Allah. Menjauhi Allah itu ya bagaimana? Allah kok dijauhi? Kira-kira bisa nggak kita jauh dari Allah? Menjauh dari Allah itu bukan benda. Allah itu nggak bisa dijauhi kayak benda. Dia di sini, saya menjauh, nggak bisa. Allah itu bukan benda. Jadi kamu mau kemana saja nggak akan jauh dari Allah. Allah itu bukan benda. Nah, terus menjauh dari Allah maknanya apa? Menjauh dari perintahnya Allah, menjauh dari perlindungannya Allah, menjauh dari rahmatnya Allah. Kamu sudah diurus oleh Allah, ditanggung sama Allah, menjauh dari diurus sama Allah, sibuk sendiri, nyari sendiri, bingung sendiri. Ini orang-orang yang perlu dibawa ke grogol maksudnya. Sakit jiwa. Ya kan mengherankan, artinya kalau kamu lihat orang yang seperti ini mesti heran. Orang-orang istimewa itu heran sekali, kamu ini kok aneh loh. Udah diurus sama orang, sama Allah, kok masih ngurusin. Sama kayak anak di pesantren, anak di sekolahan, semuanya dijamin sama orang tuanya. Makannya dijamin, dikirimin, buat beli buku dikirimin, buat. Tapi di pesantren bukannya sibuk ngaji, malah ngurusin cari duit. Dagang pulpen, dagang buku, dagang siwak, dagang ini. Wah, anak sudah dijamin duitnya semua masih. Atau orang tuanya, kamu itu waras gak sih? Heran saya lihat kamu. Kan heran pasti kan? Kenapa kok heran? Lah kamu udah saya jamin semuanya, kok aku ngurusin sono apa? Kalau saya yang jamin, urusi saja kepentingan saya. Begitu. Artinya apa yang saya perintahkan kamu jalani, wong semua yang ada pada kamu saya yang urus. Kita itu begitu. Kita ini nggak bisa lepas dari Allah sedetik pun, nggak bisa. Sekali lepas dari Allah nggak jadi apa-apa kita.
anak kecil yang masih dititah. Kamu tahu titah itu? Iya tahu. Hah? Ya, dititah. Tuntun gitu ya, pegang karena nggak bisa jalan kan? Dia seneng jalan ke sana, jalan ke sini, namanya baru bisa jalan. Itu tidak mungkin sedikit pun dilepas sama orang tuanya. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Orang tuanya, nah, orang tuanya bawa ke grogol itu aja. Sudah tahu anak begitu, nggak akan mungkin dilepas. Makanya kita ini nggak mungkin dilepas oleh Allah. Karena kalau kamu dilepas dari Allah, kamu nggak akan jadi apa-apa. Kita nggak akan bisa ngapa-ngapain, nggak akan bisa mendapatkan apa-apa ketika kita dilepas oleh Allah. Lah yang bisa melihat kita ini terikat terus sama Allah, nggak bisa lepas dari Allah, itu mata hati, bukan mata kepala. Mata kepala nggak ngelihat mana Allah. Oh, saya gerak sendiri, makan sendiri. Memang mata kepalanya nggak ngelihat. Makanya katakan mata kepalanya nggak buta, tapi mata hatinya. Kayak diceritakan zamannya Nabi, ketika Nabi lahir, semua patung-patung itu pada ambruk. Waktu pas Nabi lahir, semua patung-patung di dunia diambrukkan sama Allah, dirobohkan. Apa cerita tanda apa ini? Allah menunjukkan semua yang kamu anggap Tuhan itu diambrukkan sama Allah, dirobohkan. Terus apa? Suruh mikir. Begitu ambruk semua, Tuhan ambruk, ditolong sama makhluknya. Ada begitu kira-kira? Ada Tuhannya ambruk, Tuhannya nggak bisa menolong dirinya, terus ditolong sama. Ini waras nggak kira-kira? Itu kan mengherankan gitu loh maksudnya. Heran saya lihat kamu, aneh bener loh. Ada lagi orang Majusi, api yang disembah ribuan tahun dimatikan ketika Nabi lahir. Tuhannya mati, terus dinyalain lagi, disembah lagi. Kan aneh, ini yang nyalain kamu, yang hidupin kamu, yang nyembah kamu. Ini waras apa enggak waras sih dong ya? Waras enggak itu kira-kira? Ini apinya disembah, tiba-tiba mati, terus dinyalain lagi, terus disembah. Memang nggak aneh. Ini patungnya ambruk, yang dia dulu minta ini minta itu, dia ambruk. Berarti dia nggak bisa nolong dirinya, dia nggak bisa menghindar dari bencana. Terus dianggap sebagai bagaimana sih? Ini makanya contoh perkara-perkara yang mengherankan gitu loh. Sama dengan kita. Kalau sampai kita kok jadi orang yang menjauh dari rahmatnya Allah, menjauh kayak sekarang. Pokoknya corona itu kalau nggak pakai masker, kalau nggak mesti ketularan, nggak bisa selamat dah itu mas. Artinya dia mau lari dari Allah, mau menganggap usahanya itu bisa menyelamatkan dirinya, dia nggak bisa. Mau usaha kayak apapun, usaha kamu itu ada di dalam pertolongan Allah. Kalau Allah nggak menolong menjadikan hasil, ya nggak akan punya hasil apa-apa. Biar kamu jungkir balik, nungging bolak-balik, nggak akan punya hasil. Maka akan punya hasil apa yang kita kerjakan apabila Allah menciptakan hasil pada diri kita. Nah, ini aneh kalau ada orang kok tiba-tiba yang diurus urusan pribadinya, urusan yang gak kekal bagi dirinya, urusan yang gak akan terus bersanding pada dirinya sampai nanti ke akhirat. Apa yang diurus? Dunia, cari tahta, cari kesenangan, cari kewibawaan, cari kehormatan, cari kemuliaan. Ini semua gak akan langgeng untuk kamu, gak akan. Yang langgeng untuk kamu itu amal kamu. Baktinya kita kepada Allah itu yang akan langgeng nanti digandengkan oleh Allah kepada kita di akhirat. Selain itu gak akan langgeng. Lah udah tahu gak langgeng dicari terus. Asal bangun tidur yang diingat proyek, bangun tidur yang diingat kerjaan, bangun tidur yang diingat terus gak ada yang diingat Allah, gak ada. Ini hati-hati. Jadi orang-orang yang demikian ini mengherankan. Lah orang sekarang menganggap orang-orang ini hebat.
bangun tidurnya aja konsisten, bangun jam sekian langsung mandi kerja dia. Luar biasa, luar binasa itu, bukan luar biasa, luar biasa. Ya, orang-orang ahli dunia akan menganggap dia hebat. Kenapa? Karena memang secocok, karena memang sejalan dengan mereka. Lah bagi mereka ini orang-orang alim, Ahmad bin Athaillah, orang-orang yang menganggap dia gila. Ente ini aneh bener, gilanya kok sudah nggak ada obatnya kayaknya ente mah. Gila yang nggak ada obatnya. Kenapa? Kalau nyembuhin mata sakit, saya mata hati nyembuhinnya gimana ente? Jadi sungguh mengherankan kalau ada orang-orang yang senantiasa menjauh dari Allah, padahal dia tidak bisa terpisah dari Allah, nggak bisa lepas dari Allah, nggak akan bisa menjauh sedikit pun dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya aneh. Makanya ada perkataan dalam sebuah hadis, orang yang di rumahnya itu punya gambar ada foto atau ada patung atau melihara anjing, maka rumah itu nggak akan masuk rahmatnya Allah. Rumah itu nggak akan masuk malaikatnya Allah. Ditanya, yang nggak akan masuk malaikat siapa? Hah? Kalau yang nggak masuk malaikat Israel, seneng banget kamu. Tiap rumah melihara anjing akhirnya. Nggak akan mati-mati dong. Mau malaikat Israel nggak masuk, ini Israel tetap masuk. Mau lu pelihara macan sekalian, tetap masuk. Bang, nggak bisa masuk. Oh, yang nggak masuk malaikat azab. Oh ya, lebih aman lagi berarti. Kalau ada anjing nggak akan diazab, mana ada. Nah, yang nggak akan masuk malaikat siapa? Malaikat rahmat. Rahmat Allah nggak akan masuk ke rumah itu kalau orang itu melihara anjing atau punya patung di rumahnya atau punya gambar-gambar di rumahnya. Bagaimana mungkin rahmatnya Allah bisa pisah dari kamu? Mana mungkin rahmat Allah pisah dari kita? Nah, kalau kamu pisah dari rahmat Allah, jadi apa kamu? Nah, terus itu maksudnya gimana? Nah, orang-orang ulama beda pendapat begini. Tapi kalau orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, orang-orang yang punya akidah memahami bahwa yang dimaksud dengan orang yang rumahnya itu punya anjing, rumahnya punya patung, maka dianggap rumah itu adalah diri kita. Hati ini adalah rumah kita. Orang yang di hatinya masih ada patung, masih ada dunia, gitu loh, masih ada gambar dunia di hatinya, maka orang itu nggak akan memandang Allah. Rahmatnya Allah berupa ma'rifat, berupa melihat akhirat, nggak akan masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Di hatinya ada gambar yang lain selain Allah. Kan hati ini bisa diisi satu perkara, nggak bisa diisi dua perkara. Kalau dalamnya ada dunia, akhirat nggak akan masuk. Kalau di sini ada akhirat, dunia nggak akan masuk. Memang begitu sifatnya hati. Jadi kalau ada orang kok di hatinya terisi dunia, terisi patung, terisi gambar-gambar dunia, ya nggak akan masuk kebaikan-kebaikan Allah dalam hatinya. Atau kalau ada orang kok hatinya masih kayak anjing, maksudnya hatinya masih kayak anjing, rakus, masih menjilat sana menjilat sini, ya nggak akan dapat kebaikan hatinya. Ini gambarannya ulama. Sehingga kita harus meyakini bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa melepaskan diri dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kaitannya apa? Orang-orang yang bisa senantiasa memandang fiilnya Allah, perbuatannya Allah, bahwa kita ini senantiasa diperbuat oleh Allah, maka akan bisa mengatakan kita ini nggak bisa lepas dari Allah.
Kalau sudah sadar kita nggak bisa lepas dari Allah, maka kerjaan saya hanya duduk menanti perintahnya Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Di perintah yang satu kerjakan, selesai duduk, nunggu datang perintah yang lain. Tugas kamu cuma itu doang, ngelayani, ngeladeni perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kamu kerja di perusahaan. Kalau bosnya sudah nyuruh kerjain, selesai gimana lapor, bos sudah selesai, terus apa? Duduk nunggu perintah beri. Jangan terus sambil nunggu perintah berikutnya kita sambil ngopi-ngopi dulu. Ini kebanyakan ngopi-ngopi, akhirnya perintahnya ditinggalin, enakan ngopi daripada ngerjain perintah. Itu gara-gara kelamaan ngopi begitu. Ngopi melulu. Ya. Jadi sambil nunggu perintah kita lihat TV, sambil nunggu sholat kita main gaplin, sambil nunggu sholat kita main. Itu gara-gara terus begitu, akhirnya sholatnya begitu sudah masuk asik ini loh, tarlah sholatnya lah ya. Begitu akhirnya begitu. Ini gara-gara apa? Sambil nunggu dipakai waktunya kerjain yang menjauh dari Allah, yang nggak ada keuntungannya untuk akhirat. Jadi kita diingatkan sama Imam Ahmad, jangan kamu begitu. Kamu ini kalau begitu nanti jadinya mengherankan, jadi orang aneh kamu. Ada orang yang nggak bisa lepas dari Allah, tapi berusaha menjauh dari Allah. Wa yatlubu ma la baqa alahu ma'ahu, dan dia malah mencari sesuatu yang tidak kekal baginya. Yang dikejar, yang dicari itu sesuatu yang enggak akan langgeng, enggak akan bersama dengan dirinya. Dicari terus, dipegangin terus, kamu jangan lepas dari saya, kamu jangan. Padahal ketika dia mati pasti lepas. Kan aneh. Sesuatu yang enggak mungkin langgeng dengan diri kamu, tapi kamu pegang. Makanya para ulama itu ngajari kita punya pikiran seperti pikirannya Nabi. Ulama itu ngajari kita punya pikiran seperti pikirannya para sahabat. Ulama apa? Kalau kamu pikirkan, orang manusia umum menganggap bahwa harta yang ada di kantong saya itu harta siapa? Harta yang ada di kantong kamu, uang kamu, rumah kamu, motor kamu, sepeda kamu yang di rumah itu punya siapa? Punya siapa? Punya? Itu umumnya orang begitu. Ya, titipan untuk siapa? Untuk siapa? Lah iya, jadi kan saya kan. Jadi dianggap ini milik saya. Dia tahu ini titipan Allah, tapi dianggap untuk saya, gitu kan? Harta yang kamu kumpulkan, harta yang kamu peroleh, harta yang dianggap itu miliknya. Sampai apa? Mobilnya atas nama dia, motornya atas nama dia, rumahnya sertifikat nama dia, semua nama dia. Kenapa dianggap itu miliknya? Padahal itu bukan miliknya, ya kan? Bukan milik. Kenapa? Buktinya ketika kamu mati, semua yang sudah kamu kumpulkan itu nggak akan kamu bawa mati. Dimasukin kubur nggak? Dibawa nggak? Terus kemana? Dibagi waris. Kok nggak tahu kemana? Ya, semua harta yang kita kumpulkan jauh itu semuanya kalau kita nggak sampai kita bawa ke kubur pasti diwaris. Mobil diwaris, motor diwaris, sepeda diwaris, sampai gunting, sampai kaos kaki bolong diwaris. Dikira apa? Coba kamu pesan sama orang yang mandiin mayit, nanti kalau saya mati tolong saya dipakein kaos kaki bolong, kaos kaki yang
Jangan yang bagus bang. Katanya Madinah bang, oh, nggak boleh dong itu harta dunia. Tinggal. Bolong aja nggak boleh dibawa, apalagi yang utuh itu. Kaos kaki yang bolong saja nggak boleh bawa ke dalam kubur. Tandanya apa? Harta yang sudah kita kumpulkan ini nggak akan bisa langgeng sama kita, nggak akan. Itu semua akan diwaris, dibagi anak kamu, dibagi istri kamu. Makanya istri kamu itu senang kalau kamu nggak beramal. Alhamdulillah, uangnya laki-laki baik namanya, yang memikirkan nasib istrinya. Kalau kamu kok punya uang sedekah, terus istri pusing. Ini laki-laki ini ninggalin waris apa enggak? Tiap pulang kerja uang habis, tapi uangnya buat sedekah. Justru uang yang kamu keluarkan itulah yang namanya uang kamu. Mana buktinya? Kalau kamu mati, semua harta kamu itu kembali ke kamu. Yang kamu jadikan masjid kembali ke kamu. Yang kamu sumbangkan ke musola jadi ke kamu. Yang kamu sumbangkan anak yatim balik ke kamu. Nggak bisa istri kamu mewaris amal kamu, nggak bisa. Pak, nanti amal separuh buat saya, nggak bisa. Yang bisa dibagi untuk istri, anak itu apa? Harta yang kamu kumpulkan itu. Nah, sementara harta yang kamu telah keluarkan, walaupun seperak, walaupun setengah perak, itu akan menyelamatkan kamu. Makanya Nabi pernah ngomong, Nabi bersabda SAW, yang kurang lebih artinya, api neraka yang segitu besarnya bisa dipadamkan dengan sebiji beras. Coba itu. Api neraka yang begitu dahsyatnya bisa dipadamkan pakai sebiji. Ketika apa? Sebiji beras itu kamu sedekahkan. Walaupun nilainya sebiji itu bisa bawa kamu selamat dari api. Orang-orang yang pada mati di kuburan itu, kalau kamu tanya, mereka menginginkan banget untuk kembali ke dunia, pingin sedekah walaupun sebiji beras. Jadi ketika kita melihat yang demikian, bahwa mereka itu ingin beramal, ingin mendekat kepada Allah, nggak mau lepas dari Allah, maka ini jadi kebalikan untuk kita. Ya Allah, saya yang masih hidup, punya kesempatan amal, punya kesempatan bersedekah, maka jangan sia-siakan harta kita tumpuk untuk anak bini kita. Ya, punya harta beliin mobil, punya harta beliin saham, punya harta beliin tanah untuk invest, punya harta beliin tanah, beliin. Itu yang seneng istri kamu. Bapak saya mau, suami saya mau. Begitu nanti mati, warisnya, masya Allah, kemana-mana. Kamu yang dikubur ngiwis, ya Allah, dapat apa saya ya Allah? Maka berarti ya Allah, tolong hidupkan saya kembali ya Allah, sebentar saja ya Allah. Mau ngapain kamu? Itu harta saya mau saya ambil, mau saya sedekahkan ya Allah untuk ongkos saya, untuk teman saya di akhirat nanti. Udah nggak bisa. Yang dimaksud bahwa jangan kamu mencari sesuatu yang nggak akan langgeng sama semua harta ini, nggak akan langgeng, nggak akan. Artinya akan kamu tinggal, dan itu pasti ditinggal. Kuburan yang sekarang mahal harganya miliaran, enggak? Kuburan yang harganya miliaran ada ya? Yang sekarang ada bangunannya, ada AC-nya. Artinya kuburan tapi serumah begini bentuknya. Kamunya di tengah. Nah, yang ziarah itu nanti bisa pakai AC, bisa adem. Itu yang kena AC yang mana? Yang hidup. Loh, kamu bayar mahal-mahal kuburan, emang dalamnya pakai AC. Yang di AC-in itu yang hidupnya di luar tanah. Kamu yang di tanah yang nggak di AC-in, di AC-in juga nggak ada gunanya. Jadi mau kamu modali harta kamu belikan apa saja nggak akan bisa bermanfaat, nggak akan mungkin nemenin kamu ke akhirat selagi harta itu masih jadi harta dunia. Makanya kalau kata ulama itu gambarnya gampang. Kamu kalau ke
Saudi, ke Mekah, itu kira-kira yang beres bawanya uang rupiah apa real? Bawanya rupiah apa real? Dari sini rupiah, di sana ditukar pakai real. Jadi belanjanya pakai real. Kalau belanja pakai rupiah diterima nggak? Oh, aku sama. Nah itu harta dunia begitu. Nanti di akhirat yang laku itu amal. Maka harta kamu itu tuker dengan amal di sini, biar laku di sana. Kalau masih bentuknya harta, kamu bawa ke sana ya nggak laku nggak. Dikubur, pokoknya kayak kuburannya Cina, cimas dibawa, gelang dibawa, cincin dibawa, matinya pakai dasi, pakai sepatu, pakai, itu paling kalau orang yang suka gali digali kuburnya baru dicolongin doang. Ini sayang amat mayit pakai begini, apa ini pakai ini? Jadi nggak akan bisa kamu pakai kalau nggak ditukar amal, nggak bisa. Makanya kumpulkan amal di sini untuk apa? Modal di sana. Ini kalau harta kamu kok masih bentuknya tetap harta, terus kamu mau bawa ke sana nggak bisa, nggak laku di sana, nggak laku. Lah sebaliknya amal itu di dunia ini nggak laku. Kamu ngumpulin uang real banyak, di Indonesia laku nggak uangnya? Ya nggak laku. Saya punya uang real banyak nih, mau ke Indomaret beli, ya nggak bisa, nggak mau pak, pakainya rupiah aja pak. Oh ya lah masih. Jadi amal yang kamu bangun, amal yang kamu cari itu di dunia ini nggak laku kayaknya. Contoh, satu kalimat la ilaha illallah itu nilainya sama dengan dunia dan seisinya. Satu kalimat la ilaha illallah. Kalau kamu kok sehari baca kalimat la ilaha illallah 10 kali, berarti kamu dapat 10 dunia dan segala isinya. Terus kamu pingin beli TV namanya, yang jual TV-nya Pak Kaji atau Pak Ustadz, kamu samperin Pak Ustadz, ini saya pengen TV kamu. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah baca 10 la ilaha illallah yang nilainya 10 dunia dan segala isinya. Udah itu satu bacaan saya buat sampean tuker TV, boleh nggak? Marahnya. Kenapa nggak boleh? Padahal itu di akhirat nanti luar biasa nilainya. Tapi di dunia kamu tuker TV aja nggak boleh. Jangan TV lah. Saya tuker permen gitu namanya. Enak aja, permen aja nggak boleh. La ilaha illallah. Jadi bacaan itu nggak punya nilai di dunia, nggak punya nilai. Kecuali bacaan itu punya nilai kalau yang baca kiai, dapat berkat, dapat amplop. Yang baca kamu nggak dapat. Ya, ini terbukti maksudnya loh. Jadi seluruh bacaan itu kalau kamu mau nilaikan dunia nggak ada orang mau nuker, nggak ada. Sekalipun kiainya baru baca hadis semuanya. Siapa orangnya baca la ilaha illallah 1 kali, nilainya sama dengan dunia dan seluruh isinya. Ini Pak Kiai baru baca. Kamu pulang ke rumah Pak Kiai montornya ini Pak Kiai, saya tuker bacaan saya 10 Pak Kiai. Mau nggak kira-kira? Tolong cari kiai lain aja Pak. Benar gitu benar. Tolong cari kiai yang lain gitu. Jangan saya lah. Nanti kalau kiainya kok mati di kuburan, dia inget montornya mau ditukar nggak jadi, nyesel dia. Ya Allah, kenapa dulu nggak saya tuker ya Allah. Coba. Diriwayatkan satu sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu sahabat
yang rumahnya itu jauh dari masjid, yang kerjanya itu pokoknya rajin ke masjid. Satu hari dia itu nggak kelihatan, beberapa hari nggak kelihatan ke masjid karena bukan sahabat yang sahabat yang terkenal, jadi nggak diperhatikan sama Nabi gitu loh. Nabi kalau habis sholat selalu menghadap ke belakang ke sahabat dan lihat siapa aja dipantau. Oh iya, hadir semua. Tapi kan yang dipantau itu yang dia kenal, yang nggak kenal yang nggak terpantau gitu loh. Maka ada sahabat ini yang nggak terpantau meninggal, Nabi nggak ngerti, dikasih tahu ya Nabi, si Anu meninggal ya Nabi loh. Kok nggak ada beritanya? Iya, mau ngasih tahu kejadiannya malam-malam. Nabi sedang istirahat, jadi kita nggak ngasih tahu. Langsung malam-malam dikubur oleh istrinya ya, oleh orang kampung di sana. Oh begitu. Maka besokan harinya Nabi dan sahabatnya ngajakin ziarah takziah ke rumahnya. Sampai rumahnya, ketemu istrinya, ketemu yang lain, cerita bagaimana keadaannya, bagaimana. Sampai istrinya nanya, ya Rasulullah, suami saya sebelum meninggal aneh ya Rasul. Aneh kenapa? Ada omongan-omongan yang dia ucapkan yang saya nggak paham ya Rasul. Apa diantaranya? Diantaranya dia ngomong, andai semuanya, andai yang baru, andai lebih jauh. Ini omongan apa ya Rasulullah? Oh, itu maksudnya dia pernah mengalami satu kejadian. Dia punya makanan. Ketika dia sedang makan, ada orang minta-minta. Maka makanannya diparuh sama dia. Dan pahalanya dia membagi separuh itu ditunjukkan oleh Allah. Dan ditunjukkan pula pahala kalau dia ngasih semuanya. Kata dia, coba saya kasih semuanya dulu. Di dunia kita masih mikirnya separuh, buat kamu separuh, buat saya udah baik banget kan itu. Padahal nanti begitu kamu mati, kamu nyesel, ya Allah, ngapain nggak saya kasih semuanya aja. Ini satu. Terus orang ini, sahabat ini itu rumahnya jauh. Jadi kalau dia mau ke masjid, ya karena ada angin, ada kotoran, ada macam-macam, dia sering pakai baju, di dalamnya baju baru, di luarnya baju yang lama. Biar nanti sampai ke masjid, yang lama dibuka, ke masjid pakai baju yang baru. Jadi yang baru ini nggak kena angin, nggak kena kotoran gitu loh. Ini kebiasaan dia begitu. Nah suatu hari begitu dia lagi jalan, dia ketemu orang yang kedinginan di jalan. Maka dibukalah pakaian yang lama itu, dikasihkan untuk menghangatkan bajunya orang yang kedinginan ini. Nah waktu dia mau mati itu Allah tunjukkan pahalanya ngasih baju yang lama. Kata dia apa? Yang lama aja begini pahalanya. Kalau yang baru gimana ya Allah? Coba dulu yang baru saya kasihkan itu. Jadi kalau kamu kok punya sarung di rumah, mesti yang dikasih sarung yang lama. Nggak pernah kamu ngasih sarung baru, nggak pernah. Udah lama-lama kasihin lah yang baru. Ini kita begitu. Nanti kalau kamu ditunjukkan, ya Allah, coba yang baru yang saya kasihkan. Kenapa? Itu pahala yang terus akan kamu dapat di sana. Yang baru terus. Yang baru terus. Kalau tadi yang baru kan tadi yang baru terus amal baiknya. Lah iya, artinya akan punya perbedaan memberikan sesuatu yang baru dan sesuatu yang bekas. Terus rumah dia ini jauh dari masjid. Nah, waktu dia mau mati Allah tunjukkan pahalanya langkahnya dia jalan untuk ke masjid. Apa kata dia? Andai jauh lagi rumah saya, coba. Sekarang orang itu dekat masjid aja kayaknya jauh masjid. Padahal kalau dia tahu nanti apa untungnya punya rumah yang jauh dari masjid, langkahnya dihitung pahala oleh Allah, maka dia akan teriak, coba saya beli rumah lebih jauh dari itu, pasti pahala saya lebih.
Ini loh maksudnya. Jadi yang harus kamu kejar itu sesuatu yang akan bareng bersama kamu nanti di akhirat. Jangan kamu ngejar sesuatu yang gak akan bareng. Ngapain dikejar-kejar terus? Yang akan mungkin bareng sama kamu itu ya amal kamu itu. Jadi jangan kamu menjauh dari Allah, jangan ngurusin dunia, ngurusin ini sampai ngurus Allah dibelakangkan. Sampai-sampai sholat itu kalau ada waktu, kan berat ini. Lihat jam, mumpung ada waktu kita sholat dulu. Kan repot. Mumpung ada waktu kita sholat dulu. Kalau nggak ada waktu, ya nggak sholat. Nah terus kalau dia ngomong mumpung ada waktu kita sholat, nah waktu yang longgar itu dikerjain untuk apa? Ya untuk dunia pasti. Ngurus perusahaan, ngurus kampung, ngurus sawah, ngurus kebun, ngurus mobil, ngurus. Begitu waktu tinggal sedikit, nah, mumpung ada waktu kita pakai untuk ini orang-orang yang rasyid. Ini kata Imam Ahmad itu orang yang mengherankan, orang yang ajaib, aneh kata dia. Sudah tahu dirinya nggak bisa lepas dari Allah, mau menjauh dari Allah. Sudah tahu yang dicari nggak akan kekal sama dia, dicari terus. Sudah tahu itu nggak bakal kumpul sama kamu, nggak bakal. Yang kamu cari ngotot-ngotot itu nggak mungkin kumpul sama kamu, nggak mungkin. Kecuali kamu tuker jadi amal. Kalau kamu tuker jadi amal, maka dia akan bareng sama kamu nanti. Kalau nggak kamu tuker jadi amal, lah waktu kita ini modal utama. Nggak usah pakai duit, amal itu nggak usah pakai. Kamu punya waktu hidup itu sudah modal untuk amal. Jangan sampai waktu ini kita hidup ini nggak kita manfaatkan untuk amal. Waktunya hilang sia-sia, waktunya ini waktu yang ya Allah nilainya luar biasa. Artinya kamu sambil iseng baca la ilaha illallah itu sudah pahalanya melebihi langit bumi. Duduk aja diem, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali, ya Allah udah. Ini begitu aja berat. WA, Facebook, itu waktunya hilang begitu aja, nggak ada manfaat sama sekali, kan begitu kan? Itu yang disebut di sini, kamu ini aneh bener loh. Jadi kita ini dianggap orang aneh sama mereka kita ini dianggap aneh. Ada satu imam nih, cerita terakhir nih, di Hadramut. Datang saudaranya dari luar negeri ke sana bawa jam. Waktu itu ini jamnya jam yang dicantalin diikat di sini terus di kantong. Kalau mau lihat ceklik, oh jam sekian. Habib, ini saya hadiahkan jam khusus buat Habib. Waktu itu belum ada jam tangan, masih keluar jam yang itu model istimewa. Kalau Habib mau sholat, mau apa, Habib tinggal lihat tanggalnya ada, jamnya ada. Oh iya, beberapa bulan, setahun kemudian dia ke sana, ditanya, Habib jamnya masih ada? Ada. Ya dibungkus masih utuh di situ, dikantongin sama dia, dibuka sama orangnya. Jam berapa Habib? Mati. Loh kok mati? Ini Habib caranya diputer dulu, puter, baru dia mau jalan. Kalau nggak diputer nggak bisa Habib. Setahun dibawa-bawa dikantongin tapi nggak di. Kok nggak diputer kenapa Habib? Nggak sempet. Coba muter jam doang nggak sempet. Waktunya diisi taklim, zikir, belajar taklim, muter jam nggak sempet. Lah kalau kamu kan sholat nggak sempet. Ini contohnya orang-orang istimewa yang waktunya itu dimanfaatkan betul-betul sampai dunia nggak sempet diker. Lah kamu muter jam kira-kira berapa menit sih? Mau sambil jalan ya jadi krek selesai. Ini nggak sempet katanya ya. Kamu nggak bisa mikir ya. Ini sudah orang-orang khusus. Artinya dia orang-orangnya betul-betul mata hatinya terang, gitu loh.
tahu betul-betul ini waktu ini manfaatnya apa. Jangan sampai disia-siakan. Isi setidaknya untuk ingat Allah, zikir sama Allah, cerita namanya Allah, cerita keagungan Allah. Setidaknya ada itu yang kamu ucapkan. Jangan sampai isinya dunia aja, nggak ada Allahnya, nggak ada dalil, nggak ada taklim, nggak ada apa gunanya terus. Di waktunya hilang sia. Ini tiru ini maksudnya, muter jam aja nggak sempet kan. Artinya apa? Waktunya malah konsisten untuk ngurusin akhirat. Dunia malah kalau ada sisanya baru ngurus dunia. Kalau kita kan enggak, ada sisanya baru ngurus akhirat. Kalau kita kan begitu. Jadi dunia yang jadi poin utama. Ini loh yang diwasiatkan oleh Imam Ahmad. Jadi orang yang seperti ini bukan buta mata kepalanya, tapi buta mata hatinya. Artinya apa? Gak bisa membedakan antara mana yang sekarang ini menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan, mana yang bawa manfaat nanti di akhirat, mana yang gak bawa manfaat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang terang mata hatinya, orang yang bisa punya amal yang baik di dunia, orang yang senantiasa mengurus kepentingan akhiratnya, orang yang senantiasa mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kita doakan mudah-mudahan semua saudara kita diselamatkan oleh Allah dari musibah yang bermacam-macam, khususnya musibah penyakit yang sekarang sedang melanda semua orang di dunia. Mudah-mudahan umat Islam diselamatkan dan umumnya semua manusia Allah selamatkan dari musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.